Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Oktiamri. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang peramalan atau forecasting dengan menggunakan metode rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk peramalan atau forecasting, yaitu adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Untuk peramalan ini dapat digunakan atau dilakukan dengan mengambil data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan model matematis. Untuk peramalan ini juga bisa menggunakan intuisi dan lain-lainnya. Peramalan memiliki beberapa horizon waktu. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini waktu peramalannya kurang dari 3 bulan. Untuk jangka menengah yaitu hitungan bulan sampai 1 tahunan, dan untuk jangka panjang biasanya lebih dari 3 tahunan. Untuk pendekatan dari peramalan ini memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Untuk peramalan kualitatif yaitu peramalan yang menggunakan atau menggabungkan faktor-faktor intuisi, emosi, dan pengalaman pribadi. Sedangkan untuk peramalan kuantitatif yaitu meramalkan situasi yang akan datang dengan menggunakan salah satu atau lebih dari model matematika dengan data masa lalu. Peramalan memiliki 5 metode, yaitu yang pertama pendekatan naif, yang kedua metode rata-rata bergerak, yang ketiga metode penghalusan eksponensial, dan yang keempat proyeksi tren, yang kelima regresi linear. Untuk video ini kita akan berfokus pada rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial. Untuk rata-rata bergerak, yaitu metode yang paling sering digunakan atau yang paling standar digunakan. Metode ini digunakan apabila data yang kita hitung itu stabil dan tidak berfluktuasi secara tajam. Metode rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode terakhir untuk meramalkan periode berikutnya. Metode rata-rata bergerak memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama untuk menentukan peramalan di periode yang akan datang diperlukan data historis selama waktu yang ditentukan, misalnya seperti 3 bulanan atau 3 tahunan. Yang kedua, semakin panjang waktu rata-rata bergerak, maka akan menghasilkan rata-rata bergerak yang semakin halus. Selanjutnya kita akan melihat rumus dan langsung masuk ke dalam contoh soal. Rumus dari rata-rata bergerak yaitu sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N. Di sini kita punya contoh soal untuk penjualan Galamay Erina di bulan Oktober, November, dan Desember. Kita akan meramalkannya dengan rata-rata bergerak 3 bulanan untuk bulan Januari, yaitu dengan cara seperti ini: 6850 penjualan di bulan Oktober ditambah penjualan di bulan November ditambah penjualan di bulan Desember dibagi dengan 3 karena kita menggunakan rata-rata bergerak 3 bulanan, maka dapat hasilnya 7.224,67. Ini merupakan hasil dari peramalan untuk bulan Januari untuk penjualan Galamay Erina. Selanjutnya kita akan masuk kepada rata-rata bergerak dengan menggunakan pembobotan. Untuk rumusnya sendiri yaitu sigma atau jumlah dari bobot periode N dikali dengan permintaan dalam periode N dibagi dengan jumlah dari bobot. Di sini kita sudah menentukan bobotnya. Untuk bulan lalu yaitu 3, untuk 2 bulan sebelumnya 2, untuk 3 bulan sebelumnya yaitu 1. Kita akan menghitung peramalan untuk bulan Januari pada soal berikut dengan menggunakan rata-rata bergerak dengan pembobotan. 3 dikali dengan 77 ditambah dengan 2 dikali 7124 ditambah 1 dikali 6850 dibagi jumlah bobot kita semuanya ada 6 dibagi 6, maka hasilnya yaitu adalah 7.366,33. Ini adalah peramalan menggunakan rata-rata bergerak dengan pembobotan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penghalusan eksponensial. Untuk metode penghalusan eksponensial yaitu adalah suatu teknik peramalan rata-rata bergerak yang dibobotkan, di mana titik-titik data yang dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Untuk metode penghalusan eksponensial ini digunakan
menggunakan pencatatan data masa lalu yang sangat sedikit, dan metode ini digunakan untuk peramalan jangka pendek. Untuk metode ini berasumsi bahwa data berfluktuasi di sekitaran nilai mean tetap tanpa tren atau pola pertumbuhannya konsisten. Penghalusan eksponensial memberikan penekanan yang lebih besar kepada time series pada saat ini melalui penggunaan konstanta penghalusan. Untuk metode penghalusan eksponensial ini memerlukan dua data saja untuk meramalkan nilai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Metode ini juga memerlukan nilai alfa sebagai nilai parameter pemulusan. Untuk mendapatkan nilai alfa ini pada umumnya dilakukan dengan cara trial and error atau coba-coba. Nilai alfa yang ditentukan oleh peramal biasanya memiliki nilai antara 0 sampai 1. Tujuan dari adanya nilai konstanta penghalusan atau alfa yaitu adalah untuk mendapatkan peramalan yang paling aktual. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus dari metode penghalusan eksponensial, yaitu Ft sama dengan Ft dikurang 1 ditambah alfa dikali At kurang 1 dikurang Ft kurang 1. Untuk Ft itu adalah peramalan baru. Untuk Ft kurang 1 itu adalah peramalan sebelumnya. Untuk alfa itu konstanta penghalusan. At kurang 1 yaitu permintaan aktual periode sebelumnya. Untuk Ft dikurang 1 itu peramalan pada periode sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini kita sudah memiliki penjualan dan peramalan pada bulan Desember. Kita akan meramalkan dengan menggunakan metode penghalusan eksponensial untuk bulan Januari dengan alfa 0,1. Ft sama dengan, untuk peramalan sebelumnya yaitu 7.224,67 ditambah alfa kita 0,1 dikali At kurang 1 7.700 dikurang 7.224,67. Maka hasilnya itu adalah 7.272,20. Ini merupakan peramalan dengan menggunakan metode eksponensial pada bulan Januari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.